minimalnya adalah 100. Naik satu pangkat di atasnya, kumulatif minimalnya adalah 150. Untuk guru muda penata tingkat 3C, kumulatifnya adalah 200. Dan seterusnya sampai di guru utama dengan pangkat dan golongan ruang pembina utama 4E itu memiliki angka kredit kumulatif minimalnya adalah 1050. Selanjutnya untuk kenaikan pangkat per jenjangnya. Jadi kalau mau naik pangkat dari penata muda 3A menuju ke penata muda tingkat 1, berarti kita membutuhkan angka kumulatif dari 100 menuju ke 50. Artinya kita membutuhkan angka 50 untuk kenaikan pangkat pertama. Kenaikan pangkat dari penata muda tingkat 2, penata muda tingkat 1 3B ke penata 3C, angka kreditnya harus naik dari 150 menjadi 200. Artinya kenaikan pangkat kedua juga dibutuhkan angka kredit sebesar 50. Nah, untuk selanjutnya itu sesuai dengan yang terlihat pada tabel ini. Ya, jadi angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 ini itu adalah jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk jabatan guru pada kolom 2 dengan pangkat golongan pada kolom 3. Nah, angka kredit pada kolom 5 ini, angka kredit pada kolom 5 ini adalah jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan gini, kalau Bapak Ibu ingin naik dari pembina 4A menuju ke pembina tingkat 1 4B, maka angka kreditnya harus naik dari 400 menjadi 550. Artinya, untuk bisa naik dari pembina 4A menuju ke pembina tingkat 1 4B, kita membutuhkan angka kredit sebesar 150. Oke, saya rasa cukup jelas. Selanjutnya, jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru pada kolom 5 itu punya ketentuan. Ketentuannya apa? Paling sedikit adalah 90% angka kredit itu berasal dari unsur utama. Dan paling banyak 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Artinya unsur utama ini boleh di atas 90%, tapi tidak boleh kurang dari 90%. Sedangkan unsur penunjang itu boleh di atas, boleh di bawah 10%, tapi tidak boleh melebihi 10%. Maksudnya gimana? Nanti akan kita bahas contohnya. Nah, misalkan gini. Ada seorang guru, katakanlah Pak Budi SPD, artinya beliau adalah guru, katakanlah guru SD dengan ijazah S1. Diangkat menjadi PNS dengan golongan pertamanya adalah 3A. Lalu bagaimanakah supaya bisa naik ke 3B? Jadi golongan 3A itu sudah mengantongi angka kredit 100. Jadi pertama kali diangkat, Pak Budi sudah mengantongi angka kredit sebesar 100. Lalu bagaimana supaya bisa naik ke ke golongan 3B? Maka Pak Budi membutuhkan angka kredit sebesar 50 supaya bisa naik ke 3B. Nah, karena untuk naik ke 3B itu memiliki angka kredit minimal 50, maka 50-nya kita pisah menjadi 2. Unsur utamanya adalah 90%, berarti minimalnya adalah 45%. Sedangkan unsur penunjangnya maksimalnya adalah 10%, maka maksimalnya adalah 5. Artinya unsur utama ini boleh lebih dari 45, dan unsur penunjangnya itu boleh kurang dari 5. Oke, jadi unsur utama ini nggak boleh kurang dari 45 angka kreditnya, dan unsur penunjang ini tidak boleh lebih dari 5. Nah, bagaimana cara mensiasati supaya dapat naik pangkat on time, no molor-molor? Jadi, caranya begini.
kita perkirakan bagaimana caranya supaya Pak Budi tadi dapat naik pangkat dengan gampang secara reguler. Jadi kenapa kok saya katakan secara reguler? Jadi sebenarnya kenaikan pangkat guru itu bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu guru yang naik pangkat secara reguler dan guru yang naik pangkat dengan prestasi. Jika dilaksanakan kenaikan pangkatnya dengan reguler, itu biasanya range waktunya sekitar 4 tahun untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau berprestasi berarti kurang dari 4 tahun sudah bisa naik pangkat, tergantung dari jumlah angka kredit yang dikumpulkan setiap tahunnya. Nah, kita misalkan Pak Budi tadi anggap naik pangkat secara reguler, artinya dalam jangka waktu 4 tahun, maka perhitungan angka kredit unsur pengajaran, kita ambil salah satu contoh saja pengajaran. Dengan jumlah jam per minggu, rumusnya untuk menghitung angka kredit adalah seperti ini, untuk unsur pengajaran. Jadi unsur pengajaran itu dalam sistem paket. Itu ada di Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019.